Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Rahayu, 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 sedanten prayat sekedaton. Hari ini, siang ini, kita ada di sebuah tempat di Desa Mangir, di selatan kota Yogyakarta. Tepatnya adalah di Kabupaten Bantul. Dan di sini banyak sejarah ya Mbak Sandra ya? Ya, jadi kita hari ini lagi di Desa Mangir, yang konon katanya merupakan ada sejarah tentang Desa Perdikan. Nah, sejarahnya seperti apa? Langsung aja nanti kita tanya-tanya, kita cari-cari langsung dengan narasumbernya. Hari ini kita tidak berdua. Kita akan bersama Ibu Uti. Ibu Uti itu adalah salah seorang penduduk asli. Di menggali informasi, kita bisa bersenda gurau dengan beliau nantinya untuk mendapatkan sejarah, untuk mendapatkan cerita buat kita semua, buat anak cucu kita nanti, biar kita bisa menggali banyak sejarah budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Monggo, ini sudah ada Ibu Uti. Ya. Bu. Oke, nggih, matur suwun, terima kasih. Rahayu. Rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Siwa Buddhaya. Om Namo Siwa Buddhaya. Berkah dalam. Berkah dalam. Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ibu, jadi kita saya sama Mas Brian ini hari ini datang ke sini pengen tahu sejarah yang ada di sini. Gitu. Oh iya. Ibu kan sebagai narasumbernya di sini, jadi kita pengen nanya langsung seperti apa sebelumnya, sejarahnya seperti apa. Kemudian yang katanya di sini kan ada cerita tentang Ageng Mangir nih. Betul, Nah, iya. jadi kita datang ke sini langsung nanya ke Ibu Uti, gimana ceritanya Bu? Matur nuwun, saya akan berusaha apa yang saya ketahui. Saya selaku penduduk asli Mangir. Nah, perkenalkan, saya adalah Uti Suprapti. Salah satu penduduk Mangir sini yang turun-temurun dari nenek moyang saya dari dusun Mangir sini, tapi ada juga yang dari negeri seberang. Negeri seberang ya Bu? Ya, ya. Gimana Jadi, Bu? ceritanya begini ya, Mbak Sandra dengan Mas Brian. Ya. Jadi Desa Mangir ini kan ada sudah semenjak berabad-abad yang lalu, sekitar abad ke-4. Nah, abad 4 di sini sudah ada kehidupan. Nah, yang cikal bakal Desa Mangir sini adalah beliau Sang Hyang Kawitan. Nah, Sang Hyang Kawitan ini hidup di dusun ini dengan damainya, dengan rukunnya, membina warganya sehingga warganya hidup dengan sejahtera. Nah, di suatu saat Mbak Sandra dan Mas Brian, semenjak abad 4 sampai ke abad 9 itu kehidupan di sini sudah seperti biasa berdaulat, ada kehidupan kerohanian yang sangat luar biasa, karena memang dusun Mangir ini adalah dusun Kewahyon. Dusun Kewahyon? Ya, dusun Kewahyon itu dusun memang desa yang sama Tuhan itu diberi wahyu tersendiri. Jadi semacam istimewa gitu? Ya, semacam istimewa atau apa itu anugerah. Nah, dan letak dusun Mangir sini sendiri itu adalah delta karena dikelilingi sungai. Jadi sunyi ya Bu, di sini masyarakatnya sangat kental dengan budaya, sangat Ya, adem ayem. Ya, dan juga ada
kehidupan kerohanian. Ya seperti kita tahu dan kita harus tahu, walaupun hampir anak-anak muda kayak Mas Brian, kayak Mbak Sandra sudah mulai kabur, dalam artian sudah mulai tidak mengerti. Mari kita sama-sama untuk menggali, yaitu nenek moyang kita sudah mengenal Tuhan, yang disebut dengan animisme, dinanisme, yang sebelum ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam masuk. Di sini sudah punya, Sudah ada nggih Bu? sudah ada keyakinan tersendiri yang disebut yaitu Jawa Dwipa atau Jawa Murni. Jawa Murni Jadi, itu jauh sebelum ada 5 kepercayaan itu masuk ke Indonesia. iya. Di sini sudah punya sudah ada keyakinan atau ajaran budi luhur leluhur kita yang beliau lakukan untuk mengucap syukur kepada Sang Pencipta atau kepada Pangeran, kalau disebutannya kebanyakan mungkin Pangeran atau Gusti atau apalah macam-macam. Yang jelas yang dimaksud beliau adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, semenjak abad 7 di tempat sini ini sudah menjadi tempat pemujaan. Atau kalau istilah zaman sekarang Mas Brian adalah tempat sembahyang. Nah, kalau zaman dulu adalah tempat pemujaan. Nah, jadi tempat pemujaan ini sudah ada sejak dulu ya Bu? Ya. Sejak abad ke-7 itu sudah mulai besar tempat sini dipakai tempat pemujaan. Bahkan di sini pernah hidup 99 resi. 99 resi ya Bu? Iya, 99 resi. Nah, bedanya resi dengan pendeta. Kalau resi itu adalah sebelum adanya agama yang 5 masuk. Atau yang zamannya Jawa Dwipa atau Jawa Murni, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau sekarang. Yang diwadahi oleh MLKI kalau sekarang ini. Nah, itu sudah ada beberapa resi yang menggunakan tempat ini sebagai sanggar pamujan. Ya, di sekitar abad ke-9 Mbak Sandra, di sini kedatangan rombongan, walaupun datangnya tidak dengan sengaja. Tapi banyak itu ya. Satu kapal. Datangnya ke sini itu karena kapalnya pedah rusak. Yang sedianya beliau mau ke Borobudur, karena ketika itu Borobudur sedang baru aja dibangun atau berdiri. Beliau dari negeri Tibet mau ke Borobudur karena zaman dulu transportasi adalah lewat air, Mas Brian. Jadi beliau pada pakai kapal. Jadi dan ketika mau ke Borobudur itu istilahnya beliau itu mampir dulu ke sini gitu Ibu? Ya, terpaksa harus mampir karena kapalnya rusak. Ya. Ya, dan memang di sini ada pelabuhan. Ada dermaga kapal. Namanya dermaganya dulu. Tetap Angir. Jadi. Ya. Punya dermaga ya. Berarti tadinya sini itu berarti sungai atau? Loh, ini kan kita tadi saya bilang bahwa Mangir ini adalah delta karena dikelilingin sungai. Itu Sungai Progo sebelah barat, sebelah timur adalah Sungai Bedok. Ya. Terus sebelah selatan itu pertempuran antara Bedok dan Progo yang disebut Ngancar. Ya. Nah, itu. Nah, beliau karena dari negeri Tibet tentu saja beragama Buddha. Nah, akhirnya di sini masuklah
ajaran Buddha. Yang tadinya leluhur kami masih berkeyakinan Jawa murni atau Jawa Dwipa kalau sekarang istilahnya. Nah, itu akhirnya leluhur kami yang dari negeri Tibet itu yang kami ketahui sejarahnya sampai saat ini yaitu adalah Eyang Tungtang. Eyang Tungtang. Iya. Eyang Tungtang itu termasuk dalam rombongan atau? Iya. Termasuk dalam rombongan yang di Tibet yang itu, Bu? itu ya istilahnya ketua rombongannya atau pimpinan rombongannya. Ya. Ini yang Tuntang ini berarti sempat menetap di desa ini juga, Bu. Terus itu nama negaranya sana, nama negeri Tibetnya adalah Eyang Tungtang. Asmo Jawa nih, nama Jawanya Eyang Drono. Ya, dan makamnya pun ada di daerah Yogyakarta, di daerah Sleman. Nah, di sana pun kondang makam Mbah Budo. Mbah Budo. Ya. Itu sebutan mungkin karena beliaunya membawa agama Buddha. Iya. Oh, nggih, betul. Jadi dari situ akhirnya beliau menetap di Mangir, sini. Iya, terus berkembang, terus membaur hidup bersama masyarakat Mangir sini yang dari terah tumerahnya keturunan yang Sanghyang Kawitan tadi, yang sudah ada sejak abad 4 tadi itu, sudah membaur, menyatu, akhirnya menikah dengan orang pribumi sini. Itu yang ada cerita di sini, di Mangir ini ada agama Buddha masuk. Nah, terus berarti sudah ada 2 keyakinan ya di Mangir tadi. Yang tadi Jawa Dwipa atau Jawa murni dan Buddha. Nah, di sekitar abad 14 datanglah yang kami dari Majapahit, Mas. Ya, beliau. Ya, datang sini dan di sini kan dulu tanahnya itu termasuk wilayah Majapahit. Nah, walaupun di sini jauh dari Majapahit, ya kalau dulu kan yang istilahnya raja itu kan membawahi banyak daerah, di antaranya Mangir sini. Nah, terus karena ada salah satu putra beliau yang Brawijaya Gang 5 datang ke Mangir sini, Mas. Ya, itu akhirnya tanah sini sama Eyang Brawijaya 5 diberikan kepada putranya yang bernama Raden Joko Balut. Ya, putranya Eyang Brawijaya 5. Ya. Jadi dipasrahkan, diberikan. Ya, bahkan itu juga ada pepakemnya. Pepakemnya itu semacam kalau sekarang istilah sekarang ini Mbak Sandra, sertifikat. Ya. Sudah ada sertifikat nih, Bu. Ya. Boleh dipinjam loh, Mas. Jangan dipinjam loh, Mas. Oh, enggak laku digadekan. Dulu belum ada perbankan ya. Ya, terus karena Eyang Ki Joko Balut ini atau yang bergelar Eyang Megatsari. Terus karena di sini adalah tanah perdikan yang diberikan Eyang Brawijaya 5 kepada putranya, jadilah di sini tanah perdikan Mangir. Nah, itu kalau buat teman-teman yang lain kan mungkin ada yang belum tahu, Bu. Perdikan itu apa? Nah, perdikan itu maksudnya wilayah Mangir sini di bawah salah satu penguasanya atau yang disepuhkan. Kalau di Mangir sini yaitu yang disepuhkan kan berarti tadi Eyang Megatsari atau Eyang Mangir 1. Itu beliau sebagai pimpinan wilayah sini
Pimpinan wilayah, Bu. Belum ya, ada RT RW dulu. Belum pimpinan wilayah, pimpinan tanah perdikan ini. Pimpinan wilayah itu beliau tidak harus membayar pajak. Tapi kalau istilah dulu bukan pajak, tidak harus membayar upeti. Ya, kepada Majapahit pun sudah enggak harus store upeti ke beliau. Nye, apalagi ke kerajaan yang lain. Karena ibaratnya kalau sekarang untuk memudahkannya ya Mas Brian ya. Kayak misalnya Mas Brian dikasih warisan sama orang tua. Ya. Mas Brian nggak harus setor pajak kepada saudaranya Mas Brian dong. Gitu, itu yang dinamakan tanah perdikan. Jadi punya kekuasaan atau diberi kekuasaan penuh untuk mengelola wilayahnya tersebut. Nah, itu yang dinamakan tanah perdikan. Kalau upetinya itu biasanya apa aja, Bu? Biasanya. Oh, kalau kalau zaman dulu. Iya, zaman dulu. Upetinya itu ya harus setor hasil bumi, padi. Iya, padi, terus palawija atau bahkan kalau itu kan kadang harus diminta harus setor emas atau uang keping kan kayak gitu. Nah, itu. Nah, kalau di sini tidak harus setor kepada siapapun Mangir sini. Nggak harus karena di sini sudah dikasih pepakem itu tadi. Sudah diberi kekuasaan penuh untuk mengelola wilayah Mangir sini. Itu kita ini kembali ke Megasari tadi, Bu. Ya. Tadi gimana itu? Setelah Megasari tadi, kelanjutannya. Ya. Itu perlu Mbak Sandra dan Mas Brian ketahui bahwa yang kami dulu, yang Brawijaya 5, keyakinannya kan Hindu. Nah, kalau beliau sudah Hindu Buddha, ada yang disebut Siwa Buddha. Nah, Siwa itu Hindu, Buddha ya Buddha. Nah, kalau zamannya Eyang Brawijaya 5 itu keyakinannya adalah Siwa Buddha. Dengan demikian otomatis Eyang Megatsari pun keyakinannya adalah Siwa Buddha. Ya, sekitar abad 14 tadi ya. Nah, beliau setelah hidup di sini ada beberapa tahun, datanglah Eyang Raden Joko Wonoboyo. Nah, beliau putra dari Eyang Lembu Amisani. Ya, tahu Eyang Lembu Amisani? Enggak, Bu. Eyang siapa lagi itu, Bu? Sinten malih beliau? Ya, Eyang Lembu Amisani ini adalah beliau juga putra paduka Eyang Brawijaya 5. Jadi otomatis di sini Eyang Megatsari dengan Eyang Lembu Amisani ini kakak beradik. Oh, gitu. Ya. Jadi bersaudara mereka ya, Bu. Ya. Ketika Majapahit sudah runtuh. Kalau Eyang Megatsari kan datang ke sini sebelum Majapahit runtuh. Sudah rawuh di Mangir. Nah, ketika Majapahit runtuh, sedianya Eyang Lembu Amisani bersama keluarganya itu berangkat ke barat. Ya, tadinya mau ke Eyang Betara Katong yang ada di Ponorogo. Tapi dari sini tujuannya mau ke Ponorogo ya? Bukan, dari Majapahit. Dari Majapahit, ya. Tujuannya mau ke Ponorogo karena mau mencari kakaknya yang ada di Ponorogo, yaitu adalah Eyang Betara Katong. Nah, sana, tapi karena Eyang Betara Katong sudah berkeyakinan beda, Eyang Lembu Amisani akhirnya berjalan lagi ke barat dengan tujuan mau mencari Eyang Megatsari.
Nah, baru sampai ke daerah Wonosari. Di sana kalau informasi zaman dulu dengan sekarang kan beda ya. Di sana belum ada internet ya, Bu. Ya, belum ada internet, belum ada ini. Belum bisa WhatsApp Sherlock nih, Bu. Di sana, dan juga karena yang Lembu Amisani itu merasa kecewa dengan kakaknya, akhirnya beliau gerah. Ya, sakit, ya, gerah itu sakit. Nah, setelah gerah, beliau surut itu meninggal. Terus akhirnya Eyang Joko Wonoboyo itu tadi kan sendiri. Terus beliau kebingungan mesti kemana. Kalau orang zaman dulu hebat, bingung itu enggak terus pelariannya kemana dan kemana. Tapi beliau langsung bertapa di Gua Pinggul. Beda sekarang Bu ya. Oh, Bingung beda. ke mall ya. Itu bingung. Kalau beliau kalau zaman dulu enggak. Bertapa mencari Ketenangan. Selain ketenangan, terus nyari petunjuk dari Sang Pencipta. Dari Gua Pinggul beliau bertapa, ada petunjuk suruh jalan ke barat, terus beliau sampai ke Sendang Beji. Tahu ndak Sendang Beji yang dekat Parangtritis sono tuh. Oh, jadi Sendangnya itu harus dekat pantai ya, Ya. Parangtritis. Ya, sana beliau bertapa lagi, dapat petunjuk lagi, suruh ke barat, terus beliau berjalan ke barat, akhirnya sampai ke Liangan. Liangan itu yang di Pandansari. Di situ adalah di Pandansari, sebelahnya Pandansari adalah Pandansimo. Nah, Pandansimo inilah sering pertemuannya Eyang Kanjeng Ratu dengan Eyang Mangir sini. Baik dari Eyang Mangir pertama dan Eyang Mangir yang seterusnya. Kami pun kalau sowan ke selatan seringnya juga di Pandansimo. Iya. Nah, Jadi pertemuannya itu di Pandansimo. Nah, terus dari Liangan itu berjalan ke utara. Akhirnya sampailah ke Mangir juga. Oh. Nah, ke Mangir ya karena tadi ketika bertapa di Gua Pinggul, beliau dapat petunjuk. Pokoknya suruh jalan ke barat terus yang sampai akhirnya ke Liangan, ke terus ke utara sampai ke Dermaga Mangir beliau naik ternyata di sini Eyang Megatsari atau itu pernah pamannya, karena Eyang Megatsari dengan Eyang Lembu Amisani itu lebih sepuh Eyang Lembu Amisani. Sini ternyata di sini ada Eyang Megatsari yang sama juga berarti adalah pamannya Eyang Ki Joko Wonoboyo. Nah, terus akhirnya Eyang Joko Wonoboyo ini tadi menikahlah dengan putrinya Eyang Megatsari. Ya, terus bergelar Eyang Mangir II. Karena sudah menikah dengan putrinya gitu. Ya. Dan sama dengan Eyang Mangir Wonoboyo I. Itu gelarnya seperti itu. Kalau Eyang bicara Mangir adalah beliau bergelar Eyang Mangir II. Kalau di Agemi Wonoboyo adalah beliau bergelar Eyang Mangir Wonoboyo I. Ya, kan? Nah, Eyang hasil pernikahan dari Eyang Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini tadi dengan putrinya Eyang Megatsari melahirkan putra kakung. Ya. Melahirkan putra kakung juga bergelar Eyang Mangir Wonoboyo II. Sama dengan Eyang Mangir III. Tuh. Begitu juga seterusnya.
Eyang Mangir Wonoboyo II ini menikahnya dengan putrinya Eyang Ki Ageng Paker. Ki Ageng Paker itu dari kerajaan atau dari tempat lain? Dari tempat lain, Mbak, dari Kademangan Paker. Ya, tapi Kademangan Paker ini juga dulu adalah wilayahnya Eyang Ki Ageng Mangir sini. Nah, itu punya pernikahan dari Eyang Wonoboyo II dengan putrinya Eyang Ki Ageng Paker, kagungan putra kakung juga. Jadi yang pertama, yang kedua itu laki, ketiga juga laki nggih. Nggih. Nah, ini Eyang Ki Ageng putra dari Eyang Ki Ageng Mangir Wonoboyo II ini bergelar Eyang Ki Ageng Wonoboyo III atau Eyang Mangir IV. Jadi semua berurutan gitu ya, Bu ya? Nggih. Lah, beliau inilah yang menjadi kondang. Yang kondangnya itu Eyang Mangir IV. Jadi seolah-olah terus semuanya yang punya wibawa atau yang punya kekuasaan seolah-olah pas zamannya Eyang Mangir IV. Padahal tidak. Pokoknya terus jadi patokan di situ. Misalnya salah satunya yang punya pusaka Baru Klinting Eyang Mangir Wonoboyo. Kalau beliau sebenarnya juga tinggal melestarikan. Itu nanti aku bertanya. Padahal yang bertapa di Merapi, yang terus mendapatkan pusaka itu adalah beliau Eyang Mangir I, Eyang Mangir Sepuh. Tuh ya. Nah, yang akhirnya menjadi pusaka yang sangat sakti. Bahkan pusaka Baru Klinting ini merupakan salah satu pusaka yang sangat bersejarah. Karena di zaman penjajahan beliau adalah yang digunakan untuk membunuh salah satu jenderal yang dari Belanda. Ya, dari 9 pusaka yang berjasa untuk negara adalah salah satunya tumbak Baru Klinting, yaitu pusakanya. Ya. Jadi itu kan kalau dari Baru Klinting kan dari Mangir I nih, Bu. Akhirnya menjadi pusaka turun-temurun cuman orang hebohnya atau mungkin terkenalnya yang keempat nih gitu. Bentuknya tombak. Terus bagaimana, Bu? Kekuatannya atau pripun? Kesaktiannya memang luar biasa itu, makanya maaf bukan berarti membuka ini sampai pusaka yang lain. Kalau disandingkan aja, disejajarkan dengan itu pasti nggak kuat. Jadi mempunyai kesaktian yang lebih. Kemudian hubungannya, Bu, ini kan tadi akhirnya kan pusakanya kan turun-temurun nih. Kemudian yang sering saya baca atau yang sering orang cerita itu bahwa pusaka Baru Klinting kan dipegang sama Ki Ageng Mangir IV nggih. Nah, katanya, ini saya dari versi katanya nggih, ada hubungan dengan intervensi dengan Mataram. Ada apa? Itu ya. Kalau dari kami ya, kembali ke masalah tanah pertikan itu tadi ada kekuasaan. Jadi Eyang kan mau disuruh Pak Setor Upeti ke Mataram. Tapi Eyang Ki Ageng Mangir IV kan karena merasa tidak merupakan wilayahnya beliau, karena merasa saya sama-sama mendapatkan warisan dari leluhur saya kok. Nah, sudah terbiasa seperti itu dan memang udah haknya itu. Terus makanya Eyang Mangir sini mau ditaklukkan oleh
Mataram, tapi karena pihak Mataram dalam hal ini adalah Panembahan Senopati mengetahui bahwa Eyang Ki Ageng Mangir mempunyai pusaka Baru Klinting. Kalau beliau akan melawan dengan apa istilahnya? Pasukan juga. Dengan pasukan atau dengan kekuatan yang ini, beliau sudah merasa kurang memadai lah, kurang mampu untuk menyerang Mangir atau menaklukkan Mangir dengan cara itu. Makanya beliau menggunakan siasat yang akhirnya melegenda atau menjadi yang membuat kondangnya itu kan itu karena siasatnya Panembahan Senopati adalah dengan mengirim putrinya untuk menjadi penari ledek. Putrinya yang bernama Pembayun. Ya, yang Pembayun dikirim untuk barang ledek dengan apa itu namanya? Wiyogonya itu menabuh musik lah kalau sekarang. Kalau dulu kan Wiyogo, itu diantaranya yang mimpin rombongan itu adalah Juru Mentani. Juru Mentani kan kalau tidak salah beliau adalah salah satu selain penasihat adalah taktiknya dari ini Mataram. Ya. Katanya kan penasihat aja. Ya, penasihat juga punya taktik yang hebat ya. Iya, betul. Nah, dari situ akhirnya karena memang cantik Eyang Pembayun itu kan, Eyang Mangir 4 juga ganteng dan masih muda. Nggak ada gadis cantik, ya kepincut juga. Padahal itu istilahnya Eyang masuk dalam perangkap. Benar. Terus diaturi sowan ke Mataram. Jadi itu enggak. Jadi Ki Ageng Mangir itu apa? Tahu kalau ini putrinya Mataram atau? Ya awalnya tidak tahu. Ya. Itu siasat mereka ya. Jadi ledek itu istilahnya apa nggih Bu? Nek sakniki. Tarian nggih. Tari yang keliling itu, Mbak. Atau semacam kayak nariknya kayak tayub itu loh, Mbak. Kalau tayub kan kadang sekarang masih suka ada. Penari tayub itu. Nah, ketika itu memang belum tahu bahwa itu adalah putrinya Panembahan Senopati. Jadi Eyang Pembayun itu adalah salah satu putrinya Panembahan Senopati yang dikirim ke Mangir untuk memikat Eyang Mangir Wonoboyo III atau Eyang Mangir 4 yang akhirnya memang Eyang terpikat. Akhirnya juga Eyang Putri Pembayun Garbini atau hamil. Nah, dari putra Eyang Ki Ageng Mangir Wonoboyo III dengan Eyang Putri Pembayun ini juga sesungguhnya masih hidup dan masih ada keturunannya sampai sekarang turun temurun. Putra beliau adalah yang lahir dari Eyang Pembayun dengan Eyang Mangir Wonoboyo III ini tadi adalah Eyang Maduseno. Eyang Maduseno ini sendiri kami mengetahui bahwa makamnya adalah ada di daerah Wonosari juga. Jadi setelah itu dimakamkan di Wonosari juga. Iya. Tapi beliau juga punya keturunan Eyang Maduseno ini. Ya, yang ada di antaranya adalah yang ada bergelar nama Kolopaking. Nama gitu. Ya, semacam marga itu. Gitu. Keturunan gitu. Jadi tadi saya gini Bu. Tadi kan sebelumnya belum tahu nih kalau Pembayun ini adalah putranya Senopati.
Nah, Yeah. kemudian setelah tahu ini gimana reaksinya Bu? Atau Ya, ada pengaruhnya atau bagaimana? Setelah mungkin terbongkar kalau sesungguhnya itu adalah dari Senopati. Ya, tentu saja yang Ki Ageng Mangir Wonoboyo terkejut. Tapi yang Mangir Wonoboyo adalah beliau piyayi yang konsekuen dan beliau bertanggung jawab. Beliau sekalipun tahu bahwa itu adalah putra dari Panembahan Senopati yang selama ini menginginkan Eyang Mangir itu untuk takluk ke sana. Tapi Eyang mengesampingkan hal itu. Tetap beliau menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ksatria. Ya, dia bertanggung jawab karena ketika itu ketika Eyang Putri Pembayun mengaku bahwa beliau putra dari Panembahan Senopati setelah beliau nggarbini atau hamil kurang lebih 3 bulan. Nah, beliau Eyang Mangir bertanggung jawab atas putra atau janin yang dikandung oleh istrinya. Ya, seperti itu. Jadi tetap tidak sakit hati, tetap tidak mangkel, tapi tetap satria ya Bu ya. Tetap satria, walaupun didhawuhi sowan ke Mataram itu dengan berbagai persyaratan yang sekiranya tidak layaknya seorang menantu mau sowan pada mertua. Jadi ada syarat yang syarat ini diajukan dari Ki Ageng Mangirnya atau dari pihak Mataram atau dari pihak Panembahan Senopati. Jadi tetap dipersulit ya. Iya. Tetap dipersulit untuk ke rumahnya sendiri. Iya, untuk sowan ke mertua. Padahal tadi sudah yang Putri Pembayun sudah menjamin nggak akan terjadi apa-apa karena saya putrinya, karena Kang Mas yo sudah menjadi suami saya. Romo tidak akan duko atau tidak akan marah. Gitu. Nah, itu ketika yang sudah sowan ke sana dengan berbagai persyaratannya dipenuhi, diantaranya adalah harus membawa pusakanya. Harus membawa pusaka baru penting. Ya, harus dibawa. Syaratnya harus bawa mereka. Ya, sudah dipatuhin, tapi tiba-tiba ketika mau masuk gerbang, pusaka itu tidak boleh dibawa masuk. Katanya dengan alasan mau sungkem kepada mertua kok bawa senjata. Itu pun di pintu gerbang diinikan oleh siapa ketika itu dititipkan oleh penjaga atau gimana, katakan diamankan lah. Nah, diamankan itu pun yang Ki Ageng Mangir Wonoboyo sendiko dawuh dititipkanlah di luar pintu gerbang. Akhirnya beliau masuk sungkem. Nah, ketika sungkem itu nantikannya terjadi tragedi.